Shalom bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini, saya akan bawakan firman Tuhan dengan judul Who is your idol? Atau siapakah idola Anda? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang sorga, sekarang Bapa hamba-Mu akan bawakan firman ya Bapa. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bukanlah kata-kata hamba, melainkan hamba sebagai perantara Engkau. Biarlah semua sesuai setuju seturut kehendak-Mu. Ampunilah saya dari segala dosa saya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beberapa tahun lalu, dalam ajang pencarian bakat yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun televisi swasta besar di Indonesia, terdapat sebuah kejadian yang menarik. Terlihat para juri sedang menunggu seorang peserta masuk. Pada saat peserta tersebut masuk, ia mulai menyalami para juri satu persatu. Hingga tibalah di salah seorang juri, ia mengungkapkan isi hatinya untuk tidak hanya sekedar bersalaman, tetapi ingin juga dipeluk. Sang juri pun langsung berdiri dan memeluk peserta tersebut. Beberapa saat kemudian, sebelum mulai bernyanyi, ia pun mengaku sudah lama mengidolakan sang juri. Ia hafal dan seluruh lagu, bahkan hafal sampai lirik-liriknya. Ia juga mengaku agak grogi untuk bernyanyi depan idolanya itu. Dari cerita tadi, dapat kita ketahui bahwa para remaja dan orang muda, bahkan orang dewasa sekalipun, pasti memiliki seorang idola dalam hidupnya. Dalam tingkat dunia, ada seorang artis yang memiliki banyak sekali fans. Ia adalah Lady Gaga. Dirinya yang menyebut dirinya sebagai Mother Monsters memiliki basis penggemar yang menyebut diri mereka sebagai The Little Monsters. Pasti bagi kita namanya sudah tidak asing lagi sebab namanya sudah mendunia. Dalam platform media sosialnya, Lady Gaga memiliki jutaan pengikut. Pada akun Twitternya, ia memiliki 84,2 juta pengikut. Di Instagramnya, ia memiliki 47,2 juta pengikut. Dan pada akun Facebooknya, ia memiliki 56 juta pengikut. Oleh karena itu, fans Lady Gaga sudah mencapai tingkat internasional, sebab tidak hanya berpusat pada satu negara, melainkan sudah mendunia. Biasanya, fans Lady Gaga akan sangat antusias untuk membicarakan idolanya itu. Mereka bahkan berupaya agar semakin mirip dengan idolanya, dengan cara mengubah cara berjalan, cara berpakaian, atau mungkin mengubah gaya rambutnya agar semakin mirip dengan idolanya itu. Nah, apakah idol atau idola itu? Menurut Cambridge Dictionary, an idol is a person who is loved, admired, or respected a lot. Yang dalam bahasa Indonesianya, seseorang yang dicintai, dihormati, atau sangat dikagumi. Atau dalam arti lainnya, an idol is also an object that is worshipped as a god. Yang artinya sebuah objek yang disembah sebagai Tuhan. Artinya, idola bisa berupa seseorang ataupun sesuatu. Apakah Anda sudah mengetahui siapakah idola Anda? Jika Anda belum mengetahuinya, saya memiliki beberapa pertanyaan agar Anda dapat mengidentifikasi siapakah idola dalam hidup Anda. Yang pertama, di manakah Anda menghabiskan waktu Anda? Yang kedua, untuk apa sajakah Anda menghabiskan uang Anda? Dan yang ketiga, atau yang terakhir, apakah yang selalu menjadi perhatian Anda? Dengan memikirkan ketiga pertanyaan tadi, itu dapat membantu Anda mengidentifikasi siapakah idola dalam hidup Anda. Kita tidak boleh membiarkan kasih kita kepada idola atau apapun, bahkan yang baik sekalipun, melebihi kasih kita kepada Tuhan. Sebab hal tersebut dapat menjadi berhala. Berhala zaman sekarang mungkin terlihat berbeda, namun tetap ada. Sebelum lanjut, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu roh nubuat. Karena ke depannya, kita akan belajar mengenai firman Tuhan berdasarkan Alkitab yang adalah firman Tuhan itu sendiri, serta kesaksian Yesus yang adalah roh nubuat. Melalui
Wahyu 1 ayat 9 dan Wahyu 19 ayat 10. Mari kita sama-sama bukanya. Yang pertama, Wahyu 1 ayat 9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Lalu yang kedua, Wahyu 19 ayat 10. Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Lanjut ke pelajaran kita. Mengapa penting untuk belajar mengenai idola? Salah satu kutipan roh nubuat mengatakan, adalah fakta yang mengkhawatirkan bahwa cinta dunia mendominasi dalam pikiran kaum muda. Setan melakukan upaya khusus untuk menuntut mereka menemukan kebahagiaan dalam hiburan duniawi dan membenarkan diri sendiri, berupaya menunjukkan bahwa hiburan itu tidak berbahaya, tidak bersalah, bahkan baik untuk kesehatan. Dia menghadirkan jalan kekudusan sebagai hal yang sulit, sementara kesenangan duniawi dipenuhi bunga. Dari tulisan tadi dapat dengan jelas diketahui bahwa orang muda zaman sekarang sangat cenderung untuk mencintai kesenangan duniawi dibandingkan mencintai hal-hal rohani yang menuntun kepada Tuhan. Tadi kita sudah tahu bahwa idola dapat berupa seseorang ataupun sesuatu. Saya memiliki beberapa hal yang dapat menjadi idola menggantikan posisi Tuhan dalam hati kita. Yang pertama, diri sendiri menjadi idola. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memperdulikan orang lain, tidak mau menolong orang yang butuhkan, memberi makanan bagi yang lapar, membagikan pakaian bagi yang telanjang, atau memberikan tempat bagi orang asing di dalam rumahnya. Bahkan ada yang sampai melupakan Tuhan. Yang kedua, sembahan dan tempat-tempat ibadah menjadi idola. Efesus adalah tempat pemujaan Diana yang populer. Ketenaran kuil megah Diana of the Ephesians meluas ke seluruh Asia dan dunia. Kemegahannya yang luar biasa membuatnya menjadi kebanggaan bukan hanya kotanya, tetapi juga bangsanya. Berhala atau idola di dalam kuil dinyatakan secara tradisi telah jatuh dari langit. Yang ketiga, kekayaan menjadi idola. Dia mengatakan bahwa dia telah menuruti hukum Tuhan, tetapi nyatanya dia lebih mencintai kekayaannya daripada Tuhan. Dia lebih mencintai anugerah berkat Tuhan lebih daripada pemberinya. Banyak orang yang melewati cobaan ini menimbang Kristus melawan dunia, dan sayangnya banyak yang memilih dunia. Kita dapat membuka Matius 19 ayat 16-22. Di sini menceritakan mengenai seorang muda kaya yang datang kepada Yesus. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Orang muda itu menimbang antara cintanya kepada dunia, kepada hartanya, antara hartanya itu dengan Yesus. Tetapi dia lebih memilih hartanya dan menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang keempat, selera menjadi idola. Banyak orang yang mengaku saleh tidak menanyakan
alasan lamanya puasa dan penderitaan Yesus di padang gurun. Penderitanya tidak pada rasa lapar, melainkan pada rasa takut akan hasil yang menakutkan dari pemanja nafsu. Dia tahu bahwa nafsu makan akan menjadi idola manusia dan akan menuntunnya untuk melupakan Tuhan, bahkan menghalangi jalan keselamatannya. Yang kelima, buku dan pendidikan menjadi idola. Mereka ingin menjadi orang yang terpelajar, sehingga membaca banyak sekali buku dan belajar secara berlebihan. Mereka mengorbankan kesehatan dan waktu yang mereka peroleh untuk pengetahuan saja. Mereka membatasi waktu yang harusnya mereka curahkan untuk berdoa dan gagal meningkatkan kesempatan yang mereka miliki untuk melakukan kebaikan. Mereka gagal untuk menggunakan pengetahuan yang telah mereka miliki untuk menarik jiwa. Pekerjaan misionaris menjadi semakin tidak diinginkan, sementara hasrat untuk unggul dalam pengetahuan meningkat secara tidak normal. Dalam mengejar studi, mereka terpisah dari Tuhan yang bijaksana. Beberapa bahkan memberi selamat atas kemajuan mereka dan mendorong mereka untuk mengambil gelar demi gelar. Kalau menurut Alkitab, apa idola itu? Dalam Keluaran 20 ayat 1-5 dikatakan, lalu firman Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Lalu yang kedua terdapat dalam 1 Korintus 8 ayat 5-6. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tidak sadar kita sudah di penghujung firman yang saya bawakan. Kesimpulannya adalah karena dosa sudah mendominasi tempat kita hidup, mengakibatkan banyak hal lain yang menjadi idola manusia selain Allah yang di sorga. Pelajaran kita pada hari ini mengajak kita untuk kembali mengutamakan hidup kita hanya kepada Allah yang di sorga. Khususnya bagi kita, para remaja dan orang muda, jangan sampai kita terlena dan jangan biarkan apapun atau siapapun menggantikan Yesus sebagai idola kita. Sekian firman yang dapat saya bawakan. Tuhan Yesus memberkati.